Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, Ibu harap anak-anak semuanya tetap semangat belajar di rumah. Dan untuk ingat selalu mematuhi protokol kesehatan ya nak ya. Nah anak-anak, kali ini Ibu akan memberikan pemaparan materi pada kesempatan hari ini melalui video pembelajaran ini. Kita akan mempelajari tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerjasama mencapai tujuan, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah: yang pertama, upaya mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, manfaat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Yang ketiga, kalimat efektif. Keempat, ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Dan yang kelima, pola lantai dan gerakan tari indang. Anak-anak, apa yang anak-anak lihat pada layar adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta sebagai perwakilan dari seluruh bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi merupakan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya dari penjajahan bangsa asing. Nah, anak-anak, peristiwa ini sangatlah bersejarah bagi kita semuanya ya, karena dengan adanya proklamasi kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penjajahan serta penindasan. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengapa bisa begitu? Di beberapa daerah ternyata masih terdapat pertempuran-pertempuran yang terjadi, yang semuanya itu merupakan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari tangan asing. Apa saja pertempurannya? Yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Yang kedua, pertempuran Surabaya. Dan yang ketiga, pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk tidak terima dan melakukan perlawanan. Peristiwa Pertempuran 10 November atau disebut juga Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur, bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran yang selanjutnya adalah Bandung Lautan Api.
Pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa serta NICA atau NICA, organisasi dan semi militer Belanda. Akibatnya pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong TRI melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NICA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Ya, kita sebagai bangsa penerus harus selalu meneladani kerjasama yang telah dilakukan oleh para pejuang. Apa saja bentuknya? Nah, kerjasama itu merupakan bentuk dari penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Hal itu sesuai dengan bunyi sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Manfaat menerapkan nilai persatuan dan kesatuan. Yang pertama, akan tercipta kehidupan yang damai. Yang kedua, akan tercipta kehidupan yang aman. Yang ketiga, akan tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram. Dan yang keempat, dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Adapun manfaat dari bekerja sama yaitu yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan. Yang ketiga, memperkuat semangat persatuan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Dan yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Keempat, menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Berikut ini merupakan contoh beberapa kalimat efektif. Yang pertama, menghindari kata depan seperti di, ke, sebagai, sebelum subjek. Di balai pertemuan bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Nah, ini merupakan kalimat yang tidak efektif ya nak ya. Seharusnya kalimat efektifnya yaitu bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Yang kedua, tidak ada subjek ganda. Pembangunan jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Itu merupakan kalimat tidak efektif. Seharusnya adalah dalam membangun jembatan itu para pekerja dibantu oleh warga desa. Yang ketiga, kalimat itu harus singkat dan jelas. Contohnya, mereka sedang membahas daripada soal-soal yang diberikan guru. Nah, ini kalimatnya tidak efektif. Seharusnya adalah mereka sedang membahas soal-soal yang diberikan guru. Yang keempat, kalimat itu sesuai dengan pola kalimat. Sirkus menonton Nina tadi malam. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Seharusnya adalah Nina menonton sirkus tadi malam. Yang kelima, memperhatikan penggunaan tanda baca yang tepat. Adik Rino sudah pandai menulis, membaca, dan berhitung.
tidak ada tanda koma ya. Nah, seharusnya adalah adik Rino pandai menulis, koma, membaca, koma, dan berhitung. Berikut ini adalah sebuah paragraf yang terdiri dari kalimat yang kurang efektif atau tidak efektif. Saya ini adalah siswa kelas 6 SD Tunas Jaya. Kebetulan saya tinggal di Jalan Mawar nomor 7. Jadi untuk pergi ke sekolah saya harus menggunakan transportasi umum. Banyak siswa SD Tunas Jaya yang juga menggunakan transportasi umum ketika pergi dan pulang sekolah. Nah, ini adalah kalimatnya tidak efektif. Seharusnya adalah ada kata-kata yang dihilangkan. Misalnya kata yang dihilangkan itu adalah kata ini. Tidak perlu ada kata ini ya. Saya adalah siswa kelas 6 SD Tunas Jaya. Selanjutnya adalah kata jadi. Jadi juga tidak perlu ya. Jadi dihilangkan saja. Lalu kata harus juga tidak perlu. Dan kata juga itu tidak perlu ditulis lagi, dihilangkan saja untuk menjadi sebuah paragraf dengan kalimat yang efektif. Selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Tujuan hewan melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungannya diantaranya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. Yang ketiga melindungi diri dari pemangsa. Ciri-ciri hewan dan habitatnya. Nah, itu gambar apa, Nana? Iya, itu adalah gambar kelelawar. Bagaimana ciri-ciri dari kelelawar? Kita akan bahas ya. Kelelawar, ciri khusus kelelawar yaitu yang pertama mempunyai sistem sonar. Kelelawar mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang tinggi, yaitu bunyi ultrasonik sebanyak mungkin. Kemudian ia mendengarkan bunyi pantul tersebut dengan indera pendengarannya. Dengan cara itu kelelawar dapat mengetahui letak suatu benda dengan tepat, sehingga kelelawar mampu terbang dalam keadaan gelap tanpa menabrak benda-benda di sekitarnya. Kemampuan kelelawar mengetahui lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar dikenal dengan istilah ekolokasi. Yang kedua, kemampuan terbangnya. Hewan mamalia ini dapat terbang karena memiliki selaput kulit yang tipis terdapat di antara tulang lengannya. Yang ketiga, posisi tidur pada siang hari dengan cara menggantung dan posisi badan yang terbalik. Habitat atau tempat hidup kelelawar adalah di goa. Hewan selanjutnya adalah cicak. Nah, perhatikan di situ adalah gambar cicak ya. Cicak ini banyak sekali ditemui di mana saja ya. Ciri khusus cicak. Yang pertama, telapak kaki dengan sistem perekat. Nah, sistem perekat ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Yang kedua, kemampuan memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi diri dari musuhnya. Cicak akan memutuskan ekor, kemudian ekor tersebut akan bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara itu, cicak dengan ekor yang putus akan leluasa untuk meloloskan diri. Yang ketiga, lidah yang panjang dan lengket. Bentuk lidah ini digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Hewan selanjutnya adalah bebek. Bebek memiliki ciri khusus pada anggota tubuhnya, di kaki, di paruh, dan juga di bulunya. Yang pertama, bentuk paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Yang kedua, bulu bebek dilapisi oleh minyak supaya tidak basah ketika kena air. Yang ketiga, kaki yang berselaput di antara jari kakinya supaya dapat berenang di air dan dapat berjalan di lumpur.
Habitat bebek adalah di darat, namun ketika mencari makan, bebek biasanya berada di air. Hewan selanjutnya adalah unta. Nah, perhatikan anggota tubuh dari unta. Itu ciri khusus yang dimiliki oleh hewan unta. Apa saja ciri khususnya? Yang pertama, bulu mata unta memiliki sistem pengaitan. Dalam keadaan bahaya, bulu ini secara otomatis menutup. Bulu mata yang saling berkait ini mencegah masuknya debu ke mata. Yang kedua, hidung dan telinga ditutupi oleh bulu panjang agar terlindungi dari debu dan pasir. Yang ketiga, unta memiliki punuk, yaitu gundukan lemak yang terdapat di punggung. Punuk unta menyediakan sari makanan bagi hewan ini ketika ia mengalami kesulitan makanan dan kelaparan. Dengan demikian, unta dapat hidup hingga 3 minggu tanpa air. Yang keempat, kaki unta memiliki ukuran besar. Bentuk kaki seperti ini secara khusus diciptakan untuk membantunya berjalan di atas pasir tanpa terperosok. Kaki unta memiliki telapak yang luas dan menggembung. Selain itu, kulit tebal khusus di bawah telapak kaki merupakan perlindungan terhadap pasir yang sangat panas. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dalam tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Pola lantai dalam tari indang berbentuk horizontal ke samping. Seperti yang tampak pada gambar ya. Anak bisa perhatikan. Nah, sini adalah contoh gerakan melakukan tari indang. Anak bisa mengikuti gerakannya. Yang pertama yaitu gerakan ke-1, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan kedua, anak-anak bisa lihat, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan keempat dan kelima ini gerakannya sama dengan gerakan kedua dan ketiga. Nah, bisa perhatikan kembali gerakan kedua dan ketiga. Selanjutnya gerakan keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8 dan gerakan ke-9 ini sama dengan gerakan kedua dan ketiga.
Gerakan ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan, dan digerakkan selama 4 hitungan. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, beberapa pertempuran yang dilakukan rakyat Indonesia di berbagai daerah sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan ini antaranya pertempuran Medan Area, pertempuran Surabaya, dan pertempuran Bandung Lautan Api. Yang kedua, meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan dan manfaat bekerja sama dalam kehidupan sehari-hari adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, pekerjaan terasa lebih ringan, memperkuat semangat persatuan, dan menghindarkan kita dari perselisihan. Yang ketiga, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan pendengarnya. Yang keempat, cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan habitatnya. Dan yang kelima adalah pola lantai dan gerakan tari indang. Semuanya sudah kita pelajari hari ini ya anak-anak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah pemahaman anak-anak semua dalam mempelajari pembelajaran kita pada hari ini. Nah anak-anak, ibu selalu mengingatkan anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan pernah bermalas-malasan, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.